Pasar adalah tempat ratusan orang melakukan aktivitas jual beli tiap harinya. Selain menjalankan fungsinya sebagai tempat penggerak ekonomi, pasar juga menjadi tempat bernaung bagi para makhluk mungil dan imut seperti kucing. Kucing-kucing pasar hidup bergantung pada uluran tangan para penghuni pasar. Ini adalah kisah sebuah komunitas yang berjuang untuk memastikan para kucing tersebut mendapatkan kehidupan yang layak. Hari ini, saya berkesempatan mengunjungi kediaman salah satu pendiri komunitas peduli kucing pasar Jogja, yaitu Mbak Yani. Ibu boleh perkenalan dulu nama dan menjelaskan sedikit tentang komunitasnya. Oke, nama saya Yani. Dan komunitasnya ini adalah PKP, Peduli Kucing Pasar. Jadi fokusnya ngasih makan kucing-kucing yang ada di pasar. Nah, PKP itu dulu bentukannya AFJ ya, jadi Animal Friends Jogja, biar fokus untuk pasar ya, kucing-kucing pasar. Karena kalau di dalam di AFJ kurang fokus, jadi seperti kalau di AFC kan banyak yang divisi-divisi. Nah ini yang PKP ini akhirnya berdiri sendiri, jadi khusus ngurusi kucing-kucing pasar. Tapi ya harapannya sih nggak banyak yang membuang ke sana. Ya pokoknya itu, kita melihat kondisi kucing-kucing yang ada di pasar sangat memprihatinkan. Yang orang mengatakan bahwa kalau buang kucing di pasar itu mesti aman, padahal sama sekali tidak. Dan itu malah kondisi kucing yang habis dibuang di sana itu butuh perawatan yang luar biasa. Ya, selain dia akhirnya sakit atau ketabrak, ya kecenderungannya kitten-kitten yang dibuang kan panik. Jadi itu terus panik, dia lari ke jalan pas ada kendaraan. Nah itu sering banget. Nah itu harapan kita supaya monggo jangan buang kucing, yang jelas itu jangan buang kucing. Dan di pasar itu kita lebih ke arah kontrol populasi ya, biar kucing-kucing yang udah ada di pasar itu kita steril. Kalau masih kecil kita arahkan untuk diadopsikan. Jadi kita foto, kalau kira-kira ini kucingnya butuh perawatan, kita rawat dulu, terus kita promokan untuk diadopsi, carikan rumah yang lebih nyaman. Selain itu, terus kita itu sekarang ada membawahi sekitar 34 pasar se-DIY. Ya itu juga tergantung teman-teman yang bersedia, karena mereka mandiri. Jadi masing-masing pasar punya penanggung jawab. Jadi PKP membawahi beberapa pasar, diantaranya mereka ada yang tanggung jawab. Nah itu kita kumpulkan setiap 2 bulan sekali untuk ketemuan, ngobrol dan sebagainya. Dan setiap bulan donasi-donasi yang masuk, entah itu berupa uang, entah itu berupa makanan, kita bagi. Jadi ke teman-teman setiap bulan itu. Sistemnya seperti itu. Kalau Ibu sendiri bergabung di PKP ini sudah sejak kapan, Bu? Saya salah satu dari founder. Jadi founder PKP itu ada 4. Selain Dr. Andre, saya, Mbak Nana, sama satu lagi Mas Bobi. Ibu sendiri motivasi untuk mendirikan komunitas ini karena apa? Ya kepedulian kita sama kucing-kucing yang ada di pasar. Karena setiap kali ke pasar itu mesti ngelihat kondisinya nggak bagus. Dan itu butuh edukasi juga buat pelaku pasar di sana. Dari awal kita mencoba untuk ngasih makan itu
dicurigai, jelas ada. Kalau ibu-ibu yang orang pasar yang sayang sama kucing, dia mengira kita akan meracun atau dibawa untuk hal-hal yang tidak mereka inginkan. Di awal perjuangannya memang luar biasa saat itu untuk meyakinkan mereka, dan sekarang akhirnya pedagang-pedagang pasar mulai menyukai karena kucing-kucing yang udah kita steril kita kembalikan sambil edukasi ke pelaku pasar sana. Ini begitu dikembalikan kan udah steril, mereka akan gemuk dan bagus, cantik. Kalau kegiatan yang paling Ibu gemari sendiri di komunitas ini apa? Ya, street feeding itu setiap kita itu habis ngurusin yang di sini kan lelah, ngurusin kerjaan juga. Terus kalau mau berangkat tuh rasanya males banget, capek. Tapi mengingat mereka, apalagi ini habis hujan, ya udah kita ke sana kasih makan. Terus ya sambutan mereka ya menyenangkan, menghibur. Jadi kadang lama di pasar karena suka ngelus, ngobrol sama kucing-kucing juga. Jadi itu lucu. Kondisi kucing yang sering ditemukan sendiri seperti apa, Bu? Kalau kebanyakan yang berpenyakit kulit, skabies. Orang tidak mau memelihara kucing yang sakit, padahal itu kan harusnya tanggung jawab. Mau memelihara ya harus tanggung jawab hingga akhir buat kita itu. Jadi ya kita obati, kita mintakan obat ke dokter. Ya, alhamdulillah. Ini yang di sini banyak yang awalnya skabies dan udah cantik-cantik. Iya. Saya lihat juga kucing-kucing di sini pada bersih dan cantik-cantik mulutnya. Iya. Karena mereka diperhatikan. Jadi yang di pasar juga yang mulai diperhatikan sama pedagang cantik-cantik jadinya. Jadi seperti itu. Perasaan Mbak Yani saat melakukan street feeding ini gimana Mbak rasanya bisa menyelamatkan banyak kucing? Ya seneng ya. Paling sedih itu kalau tahu kucing yang biasa kita kasih makan tuh nggak kelihatan. Dan kita ya hanya berharap ke teman yang lain yang street feeding hari berikutnya bisa menemukan atau besoknya dia datang. Kemungkinan karena dia bermain terlalu jauh, keburu lapar, dia akan cari makan. Nah, tapi ya kadang ada yang ketemu udah diracun. Nah, memang ada beberapa pedagang pasar yang nggak suka terus ngeracun, tapi ya itu kucingnya kena. Nah itu sedih banget, meskipun bukan, tapi ya mereka udah kita anggap ya sudah kayak keluarga, kucing-kucing yang ada di pasar yang biasa kita kasih makan itu. Jangan. Ya. Kalau hambatannya sendiri selama berkegiatan di komunitas apa saja? Ya hambatannya ya masalah ini ya, pembiayaan dari pakan, steril kan butuh banget juga itu steril itu. Di pasar itu setiap bulan itu kita mengadakan steril untuk kucing pasar. Jadi itu selain itu juga keterbatasan dana, keterbatasan SDM. Jadi kita benar-benar butuh teman-teman yang masih muda seperti jenengan. Nah itu ayolah coba bergabung. Nggak harus setiap hari ngasih makan, karena di setiap pasar itu ada timnya sendiri. Jadi nanti bisa dibagi seminggu itu berapa kali, kamu dapat hari apa, itu nanti bisa diatur di situ. Tadi juga sempat disinggungkan Bu tentang hambatan kurangnya SDM khususnya dari anak muda. Yeah. Kalau dari PKP sendiri ada cara khusus gak untuk bagaimana caranya menarik perhatian anak muda supaya mereka tertarik bergabung di PKP ini? Oh ya biasanya sih setiap bulan di info di IG-nya PKP ya. PKP itu setiap bulan jadwal untuk menarik teman-teman yang muda.
Dan kebetulan ini ada anak muda yang baru gabung dan dia menguasai Twitter. Nah, PKP udah mulai ke arah Twitter. Mudah-mudahan nanti di situ kita bisa jaring lebih banyak. Ya, agak susah sih anak-anak muda untuk seperti itu. Itu kan butuh komitmen yang tinggi. Dan biasanya yang ikut itu teman masih kuliah. Begitu dia full di kuliah kan sudah nggak bisa bantu. Meskipun ya sebenarnya bisa meluangkan waktu dalam seminggu kan ada 1 hari dan butuh 1 jam itu nggak nyampe. Itu tinggal komitmennya aja. Kegiatan street feeding ini sendiri akan berhenti saat apa, Bu? Kalau saat kita udah meninggal. berarti akan terus dilakukan Iya, Bu, akan kita terus lakukan. Ya, meskipun sudah banyak yang ngasih makan tuh di hati, mereka udah di hati ya. Jadi ya itu. Kalau bisa, ya pasti mungkin ada salah satu pasar yang tidak lagi butuh kehadiran kita, kita akan cari pasar yang lain. Ya mudah-mudahan makin banyak yang bertanggung jawab, tidak hanya sekedar memberi makan tapi juga memberi rumah, memberi perawatan. Jangan menemukan, saya menemukan kucing ini tolong bantu, dia ngambil tapi serahkan orang lain, itu udah beda urusannya. Jadi jadilah orang yang bertanggung jawab. Menemukan itu adalah tanggung jawab yang menemukan. Halo semuanya, hari ini saya sedang berada di salah satu pasar yang ada di Yogyakarta. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan street feeding yang dilakukan oleh komunitas peduli kucing pasar. Bagaimana kegiatannya? Yuk ikuti saya. Biasanya spot yang kita kasih makan itu pemiliknya mau. Pemiliknya juga ikut iya, berkontribusi jadi buat yang punya kios seperti ibunya ini sayang sekali sama kucing-kucing. Jadi kita kadang juga support makanan. Karena sudah dipelihara dengan baik. Sakit pun mereka dirawat. Kadang ya kalau pas saya kesini dia sampaikan, nah kita bantu untuk pengobatan. Seperti itu. Nah, ini makin banyak di pasar ini, makin banyak yang suka. Jadi itu jadi rasanya enak sekali. Setelah memberi makan kucing, agenda selanjutnya adalah pengamanan kucing untuk melakukan proses sterilisasi. Oke, yuk kita masukkan ke mobil. Terus ini nanti mau dibawa kemana? Ke ini rumah untuk di foster, besok untuk di steril. Kita tampung sementara. Berarti nanti kalau sudah disteril akan dikembalikan lagi ke iya. sini? Karena kalau nggak dikembalikan, mereka yang sudah terbiasa merawat akan mencari. Dan kalau tidak, kami juga nggak sanggup untuk menampung banyak kucing. Selain bertemu dengan Mbak Yani,
saya juga berkesempatan untuk berbincang dengan pendiri PKP lainnya, yaitu Dr. Andre. Oke, dokter mungkin boleh diperkenalkan dulu nama dan penjelasan sedikit tentang komunitas ini. Oke, nama saya Andre. Komunitas yang kami jalani saat ini namanya Peduli Kucing Pasar, Jogja. Peduli Kucing Pasar ini kegiatannya apa saja, Dok? Banyak ya, kita kegiatannya salah satunya ngasih makan kucing, mendata jumlah kucing yang ada di pasar, edukasi, kemudian ada steril. Ya kalau ada yang urgent misalnya ada yang sakit ya mau nggak mau tetap kita istilahnya adakan perawatan sementara. Kemarin masih ada lagi itu ada adopsi, jadi beberapa yang masih kecil kadang kita foster dulu, kita rawat sampai dia dewasa, sampai dia cukup untuk diadopsikan. Kemarin kan kebetulan saya juga sedikit mengikuti aktivitas dari kegiatan PKP ini ya, Dok. Dan katanya kucing-kucing yang di pasar ini dibawa untuk sterilisasi seperti yang kata dokter tadi bilang. Nah, fungsi sterilisasi sendiri bagi kucing itu apa ya, Dok? Ya, jadi namanya kucing itu perkembangbiakannya sangat cepat. Jadi ketika dia beranak jumlahnya juga banyak, setahun bisa 3-4 kali. Kalau tidak ada pembatasan jumlah kucing, nanti perkembangbiakannya tidak terkontrol, makanya perlu dilakukan sterilisasi. Itu salah satu fungsinya. Itu ada dampak positif berarti untuk kucing di pasar ini? Ya, selain dari hal yang tadi ya, untuk kucingnya sendiri mereka lebih sehat karena stres karena kawin, karena birahi itu menjadi berkurang. Yang kedua lebih peluang untuk hidupnya, umurnya dari yang kami pelajari itu lebih panjang ketika kucing itu disteril. Nah, untuk motivasi dokter sendiri mendirikan komunitas Peduli Kucing Pasar ini apa tuh? Ya, karena sebagai manusia, Mbak, kita harus saling berbagi. Manusia kan diciptakan di dunia ini fungsinya adalah sebagai pemelihara kan, bukan sebagai perusak. Nah, kita ambilnya hanya di kucing di pasar. Itu hanya dasarnya ya. Setelah melihat kucing di pasar kan orang itu mengira pasar adalah tempat yang cocok buat kucing karena mungkin banyak makanan, dekat dengan makanan, lingkungannya enak. Tapi ternyata sebaliknya, mereka harus berusaha keras untuk mencari makan dan nggak semua makanan itu tersedia dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian nggak semua penduduk pasar juga senang dengan kucing. Kemudian juga ada pembatasan antara kontak hewan dengan apa yang akan dikonsumsi manusia. Nah, itu menjadi dasar kenapa ada Peduli Kucing Pasar. Kalau tantangannya sendiri selama ini untuk street feeding dan untuk selama berkegiatan di komunitas ini sendiri apa, Dok, tantangannya? Tantangannya ada banyak ya. Kalau yang sekarang ini cuaca yang jelas. Kalau pas musim hujan ya itu harus butuh istilahnya iman yang kuat. Nah, istilahnya butuh motivasi yang kuat untuk harus ke pasar gitu kan, karena kendala cuaca. Yang kedua ya ketika hujan tuh kucing-kucing juga kadang nggak datang, nggak ada. Kemudian karena kita itu kalau ngasih makan dan mendata itu malam karena tidak ada banyak orang kan. Nah, itu kadang ditemui beberapa orang yang misalnya dalam tanda kutip ya kayak karena banyak wanitanya itu kayak preman, ada kayak gitulah. Itu kendalanya.
Dok, untuk dana sendiri sumbernya dari mana untuk komunitas ini? Iya, sebagian besar itu dari kita sendiri ya Mbak, dari uang saku sendiri. Karena apa? Kita ada iuran juga tiap bulan dan ada donasi. Cuma karena baru musim resesi, jadinya donasinya tuh hampir nol sebulan, hampir. Tapi ya enggak sih, masih ada yang donasi. Cuma kita enggak terlalu, ya tetap mengharapkan, tapi paling tidak kita tetap jalan lah walaupun donasinya kurang. Tapi kita tetap mengharapkan karena belas kasihan itu ada yang misalnya dengan bergerak menjadi volunteer, bisa menjadi donatur, bisa menjadi mengadopsi, bisa jadi memelihara sementara atau foster gitu. Jadi yang bisa dilakukan banyak. Untuk donasi sendiri itu bisanya dalam bentuk apa saja, Dok? Kalau yang kami terima ada yang donasi, ada yang pakan, ada yang uang, tapi paling gampang kan uang karena bisa digunakan untuk macam-macam. Misalnya kita ada kucing yang butuh perawatan intensif di klinik, uangnya juga bisa disalurkan langsung ke klinik karena beberapa yang kita bisa rawat secara di rumah gitu ya, itu ya bisa, tapi beberapa kucing yang keadaan kondisinya kritis kan butuh intensif, jadi harus tetap dibawa ke klinik. Ya harapannya kita ya stop untuk buang kucing. Mari kita menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap hewan ciptaan yang di atas. Tidak suka yang jelas. Kalau tidak suka, jangan menyakiti. Cukup kita menghina. Kita punya akal pikiran, kita punya perasaan juga. Jadi kalau tidak suka ya tinggal sampaikan ke pemiliknya bahwa kucingnya seperti ini. Dikomunikasikan. Jadi itu terus ya harapannya ya stop nggak street feeding. Karena orang-orang pasar sudah menyediakan dengan senang hati dan orang-orang sudah stop membuang kucing di pasar, itu harapannya. Pesannya saya cuma ada beberapa sih, tapi yang paling penting adalah menggunakan empati. Jadi empati kita tahun demi tahun itu kalau saya amati ya, walaupun saya bukan ahli sosiologi atau psikologi, tapi empati itu semakin lama semakin berkurang. Dari manusia ke manusia aja nggak seperti dulu waktu saya masih kecil, apalagi sama hewan. Nah, harapan saya itu empatinya masyarakat semakin besar. Dari empati itu bisa timbul banyak hal, bisa ke manusia, bisa ke hewan. Caranya bisa seperti tadi, bisa menyayangi, bisa berdonasi, bisa menjadi volunteer, bisa foster, karena dari satu hal yaitu empati. Tapi nggak tahu sih empati dipelajari atau enggak. Gitu. Tapi harapannya itu sih empatinya semakin besar. Empati. Sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, manusia diberkahi dengan rasa empati. Dari empati, lahirlah manusia-manusia berhati baik yang menyalurkan pertolongannya kepada makhluk lain, seperti kucing. Komunitas PKP menerapkan prinsip bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia yang luas ini. Mulai dari gerakan sekecil memedulikan nasib kucing, mereka menjaga keseimbangan dunia dan menyebarkan kebaikan.